fans Juventus di bulan Maret, ya itu Juventus mendapatkan klub lawan yang lumayan, yaitu Lazio di akhir match ya di bulan Maret. Yang mana beberapa match yang lalu, 3 match sebelumnya kita belum pernah merasakan kemenangan, yaitu 2 kali imbang, 1 kali kekalahan dari Napoli, dan juga permainannya juga ya terbilang buruk, terrible gitu loh hitungannya. Nah, ini mau kita bedah review tentang versus Lazio yang bisa kita ikuti langsung di YouTube channel Suara Juventus ini. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan kenal dulu nih. Sebenarnya sih udah sangat terkenal ya ini mas-mas dua ini ya. Yaitu terlebih itu yang pakai kacamata tuh banyak banget tuh. Haters atau fansnya nggak tahu deh tuh. Seneng ya. Atau buzzer-buzzer bayarannya nggak tahu Buzzer juga tuh. bayaran, astagfirullah. Gue kenalkan dulu, gue present dulu buat Mas pakai kacamata, Mas siapa nih? Mungkin ada yang belum kenal, teman-teman yang baru. Oke, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana teman-teman Juventus ini puasanya? Udah separuh bulan. Ada yang bolong, ada yang full. Yuk kita bersama Suara Juventus ini. Oke. Siapa nama lu, gimana sih? Siapa namanya? Oh iya, namanya Suryo, nama gue dari Puerto Rico, as usual. As usual ya, salamnya begitu ya. Kayak salam ini ya, apa namanya, pejabat teras ya. Ya, ini ditonton seluruh dunia loh ini ya kan Bang Bio ya. Oke. Ya next, teman katanya sini satu lulusan yang sama nih dengan Mas Suryo. Dengan brother siapa ini kita sebutnya. Selamat malam teman-teman Juventus ini. Setelah 2 minggu ya tidak menonton Juve, istirahat dulu. Kali ini kita mulai kesal-kesalan lagi. Dan tidak tanggung-tanggung, lawannya sangat tangguh week ini. Saya Genta Juventus ini dari Bintaro. Bintaro Sprite nih. Oke, gimana buat teman-teman puasanya lancar nggak nih sampai hari 16 ini hari ini? 16. Insya Allah. Sampai Lebaran masih sehat ya, dikasih sehat. Amin. Oke, ini match-nya agak tricky ya. Gimana kita akan away days ke Roma di kandangnya Lazio, yang mana juga pelatihnya nih masih fresh banget nih. Dia juga bisa dihitung legendnya Juventus juga, si Igor Tudor. Igor Tudor yang mana musim lalu melatih di klub Prancis, Olympique Marseille, yang memutuskan katanya ada apa ya, keputusan pribadi meninggalkan Olympique Marseille dan langsung mendapat klub baru yaitu SS Lazio, menggantikan Maurizio Sarri yang juga kemarin dia mengundurkan diri alias resign. Nah, ini bagaimana tanggapan bapak-bapak dua ini mengenai lawannya Lazio di week ini? Weeknya juga mainnya kita nggak terlalu malam, main jam 12 malam, dan juga ini anehnya adalah nanti setelah ini kita akan juga gantian menjamu Lazio di Coppa Italia di hari Rabu. Bagaimana tanggapan lu tentang melawan Lazio ini, dan juga pelatihnya pun sudah kenal luar dalam Juventus yaitu seorang Igor Tudor. Gimana Mas Suryo tanggapan pertama? Oke, Giornata melawan Lazio atau kita kenal dengan SS Lazio dengan lambang burung dan cukup memberikan ya oke lah batu sandungan kalau gua rasa. Harus berhati-hati mengenai match yang ini, Giornata yang ini, karena sebelumnya di Giornata sebelumnya kita melawan Genoa dengan hasil yang dalam tanda kutip mengecewakan, 0-0, kurang jos gitu. Mengingat pelatihnya yang sekarang itu 0-0, aduh, agak kecewa suara-suara tifosi Juventus ini. 0-0 itu tidak layak didapatkan oleh sebuah klub Juventus. Dan melawan Lazio ini dengan polanya Tudor, kurang lebihnya kalau kita setback di 2021-2022 ya, dengan all out attack-nya, ultra attack ini malah. Iya betul, dengan sama-sama formasi 3-5-2 atau katakanlah mentok-mentok Igor Tudor itu 3-4-1-2, mengandalkan lini serang dari build up seperti sepak bola modern sekarang. Gue nggak tahu ya apa yang terjadi sama berdasarkan wacana yang beredar, kayaknya dia dihianati sama manajemennya sendiri, jadi dia memutuskan untuk resign. Betapa itu Maurizio Sarri ya, semoga nanti masih dalam tahap penyesuaian ini si Lazio ini, jadi pemainnya agak-agak menyesuaikan dulu sama polanya si Tudor. Beda sama Verona yang sudah 2021-2022 emang kita kalah di 2-1, tapi itu di kandangnya si Verona Bentegoni gitu bro Bio. Oke.
Nah, ini kan kita besok tandang bukan ke Marc Anthony Bentegodi loh ya. Ini ke Lazio, ke Olimpico. Gimana vibes-nya juga, atmosfernya, dan juga lawan yang dihadapi, materi pemainnya pun juga lebih hebat daripada Hellas Verona. Dan kita flashback di pertandingan yang lalu bahwa Juventus berhasil mengalahkan Lazio terakhir di Allianz Arena 3-1, tapi di Olimpico kita belum pernah menang lagi. Terakhir kita kalah 2-1 kalau nggak salah. Dan lewat golnya si Zakani, dan kita mencetak gol Rabiot. Dan permainannya pun juga aneh gitu loh. Kita bermain jelek juga di Olimpico, tapi besok kan kita juga gimana ya? Ini kayak melakukan rentetan-rentetan yang jelek lagi, ataupun kita bisa merubah hasil setelah jeda internasional ini. Menurut Brad Genta gimana nih besok peluang melawan Lazio, yang mana Igor Tudor melakukan sepak bola yang modern melawan Allegri yang masih kita anggap kuno gitu loh, agak apa namanya, menunggu-nunggu. Tapi kalau si Tudor memainkan sepak bola yang aktif, terutama lewat pemain yang cepat seperti Philip Anderson, Ciro Immobile, dan juga Luis Alberto, dan juga ada Zaccagni. Peluang lo, menurut lo gimana nih soal Juventus besok bisa memenangkan pertandingan, ataupun masih kayak kemarin gitu loh, terutama striker kita kan cuma Moises Kean di next week. Ya, secara general memang kalau kita melihat ke musim lalu atau musim-musim sebelumnya, tadi Bro Bio juga udah bilang sebenarnya Juve itu selalu punya record bagus lah kalau bertandang ke Olimpico Roma. Tapi memang per musim lalu itu gue inget tuh itu ada kesalahan dari Sandro tuh ya, menit akhir apa babak kedua tuh yang dia nyapu bola nggak kena kalau salah, jadi penalti ya. Kedua bolanya gak kedua. Nah itu kan akhirnya kalah tuh. Sebenarnya kalau buat Juventus ini agak menyesalkan lah, karena kan kita kalau sama Roma kadang masih suka kalah lah, tapi kalau sama Lazio tuh suka menang mulu gitu kalau di Olimpico kan, minimal seri. Nah musim ini karena justru gue melihat karena pelatihnya baru, walaupun itu sekelas Igor Tudor, membuat pertandingan masih bisa Juve imbangi nih, karena ini adalah match pertama Tudor kalau di pandanganku sih seperti itu. Kecuali malah justru ketika mungkin Lazio-nya masih Sarri, ada motivasi lebih kali mungkin Sarri untuk membungkam Juve lagi ke musim lalu, malah lebih bahaya. Tapi karena berganti Tudor dan di match pertama Tudor, menurut gua beban akan lebih di Tudor gitu. Nah kalau untuk dari sisi Juventus sendiri, ya kayak nggak ada hal lain yang bisa dilakukan Allegri untuk ya mungkin kalau merubah pola. Gue yakin untuk tengah-tengah atau mau akhir kompetisi kayak gini sih udah agak susah ya. Tinggal gimana Allegri mungkin dari segi motivasi atau dari segi pergantian pemainnya nanti yang bisa dioptimalkan dari keterbatasan yang ada gitu. Dan ya kayaknya mungkin nggak banyak lah kalau ada perubahan yang bener-bener gimana banget lah kalau udah situasi bulan mau April gini sih. Itu karena udah tinggal 2 bulan lagi kompetisi. Paling sih itu tinggal kalau harapan sih pasti bisa lah mencuri poin, walaupun kadang-kadang kan mungkin ketika Juve ini udah gak diunggulkan bisa aja dia meraih menang, karena Moise Kean kata udah gak golin dari November ya. Udah hampir setahun November. Udah hampir setahun gak golin gitu. Dan di penampilan terakhirnya Moise Kean itu kan ada yang dia nendang kena tiang tuh kan, match terakhir lawan siapa gitu ya? Kemarin Genoa itu. Nah, mudah-mudahan dengan dia mungkin main dari menit awal gitu mungkin bisa jadi pemecah kebuntuan lah. Nah, kita lihat bahwa ini adalah 100 ke 191 games kita ketemu Lazio, di mana hasilnya kita menang 100 kali, Lazio menang 47 kali, dan sisanya imbang. Dan dari 5 pertandingan terakhir kita juga menang baru sekali, Lazio juga sekali. Dan uniknya adalah kita menang dan Lazio menang terakhir sama-sama bertemu Frosinone dan skornya identik 3-2. Ini kayak suatu kebetulan ataupun memang takdirnya kita bertemu Lazio besok adalah sebuah pembuktian. Menurut gue sih ini pembuktian ya, karena si Juventus pun ingin menunjukkan bahwa dia masih menjadi tim besar di Italia, dan juga masih punya grinta ingin memenangkan pertandingan dan juga ingin memperbaiki klasemen, yang mana kita dari minggu kemarin tersalip sama AC Milan. Mungkin juga kalau kita masih kayak gini juga kita akan tersalip sama Bologna, sama Roma. Mungkin kita juga masih bisa terlempar dari 3 besar. Dan juga di sini kan kita peringkat 3, si Lazio peringkat 9 gitu loh ya. Menurut lo nih, Brad Genta, besok pertandingan akan berjalan seperti apa menurut lo? Karena kan memang Tudor ini masih baru, Allegri yang udah hatam Juventus dan juga Serie A. Menurut lo gimana pertandingan menurut lo nih? Secara kasat mata kita bisa aker gitu loh.
Oke, kalau menurut gue, terima kasih ya Bro Bio. Menurut gue sih memang dengan filosofi Igor Tudor yang all attack gitu, dia akan walaupun melatih juga baru sebentar, dia akan tetap menyuruh pemainnya untuk menekan dari menit awal kalau menurut gue. Dan Juve akan bermain seperti Juve ketika away gitu. Dia tidak akan memegang ball possession dulu, kecuali misalnya Juve kebobolan menit 10, dia akan coba menyamakan kedudukan langsung di babak pertama gitu, nggak akan nunda lagi untuk megang ball possession. Tapi memang kalau masih 0-0 sampai menit 60 gitu, mungkin kita akan melihat serangan balik aja sih dari Juventus. Gitu, sesingkat itu komen gue. Mas Suryo, ini lawan Lazio bisa dianggap salah satu pertandingan masih grande partita ataupun masih mediocre, karena lu tuh kan kadang suka bilang bahwa lawan tim ini mediocre, bahwa contohnya kayak Barella kemarin, lu anggap tuh dia mediocre, padahal kan memang dia pemain inti di klub, pemain inti di nasionalnya gitu loh. Ini lawan Lazio menurut lu masih label grande partita atau pertandingan biasa aja menurut lo? Oke, kenapa gue bilang Barella itu mediocre? Kebukti, sorry ya. Itu kemarin di Atletico Madrid dia dieksplor habis sama Koke. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Hakan nggak bisa ngapa-ngapain, Barella nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia punya mental yang jago, mengingat timnya dia sudah sampai final kemarin walaupun apok gitu ya. Itu sih apok. Itu tetap aja ya. Yang namanya di situ ke eksplor habis sama Koke, kemudian kelihatan kalau sudah sama mengingat skill bagus itu pasti ya. Gue nggak bilang skillnya jelek, tapi kita ngomong stamina dan mental. Ketika sudah satu sama, kemudian dia merasa sudah mau menang ya kan, dan akhirnya habis sudah gitu tidak lolos, gue nggak ngucap alhamdulillah ya, tapi ya itulah memang yang mendasari gue gitu, stamina dan mental. Lu nggak boleh terlalu pede juga. Nah, melawan Lazio di sini pede boleh, tapi kita harus ingat bahwa striker kita Moiskin dengan tidak meremehkan skillnya. Semoga nanti dia mendapatkan pembelajaran bagaimana timing yang pas. Artinya tidak terburu-buru untuk menge-shoot. Kalau kelihatan kemarin Genoa, pengen banget tuh kan, langsung ditendang, gitu kan, kena tiang terus mental drop. Nah, itulah sebagian pemain muda yang ada di Juve sekarang masih hijau, mental juga perlu pembelajaran. Nah, nanti lawan Lazio ini karena all out attack, kalau tadi kata Bro Genta ngikutin polanya Tudor, all out attack itu dapat menghasilkan ultra attack itu dapat menghasilkan skor yang banyak, tapi rawan akan counter. Sebenarnya ini makanan Allegri sebenarnya. Dengan tidak ball possession yang banyak, ya kan? Artinya dengan sedikit sentuhan dan nahan dulu. Tapi yang harus diingat adalah kita tidak boleh kedodoran di seperti lawan Napoli. Ya, di mana Cambiaso itu habis kutip terlalu menyerang, kemudian nggak bisa transisi, dieksplor sama Skovarat. Bremernya itu juga kita nggak bisa nyalain Bremer waktu lawan Napoli, dia sudah hampir ya maksudnya menjaga mental, menjaga stamina-nya juga dia agak sedikit salah ngebuang ke kanan gitu, kemudian dieksplor sama Skovarat. Nah, ini yang mesti dijaga. Kalau lawan Lazio nanti dengan ultra attack-nya, dengan polanya Tudor, ya emang gede sih waktu Tudor datang ke Verona dengan status Verona yang hampir koit ya, kalau itu mau game over gitu kalau kata gitu. Dia abis dari Eusebio di Francesco kemudian diganti Tudor, dia hidup banyak, golnya banyak, tapi ya itu tetap gak bisa ke top 3 si Verona karena sudah kebobolan banyak juga. Itu kejadian juga di Marseille pun kebobolan banyak. Artinya dengan 3 pola yang sama-sama 3 pola, tapi kalau Allegri bedanya adalah kalau teman-teman bisa dengar low block defense. Kalau Tudor mengandalkan pola yang dimana wingback itu akan bergerak ke kiri dan ke kanan, central backnya itu diandalkan untuk build up. Nah, ketika build up, si wingback itu bergerak ke kiri dan ke kanan, jangan panik karena Juve itu punya 5 pemain yang ada di tengah. Itu kita harus agak bergerak mundur sedikit. Memang sedikit kelihatan membosankan seperti melawan Genoa, tapi kita harus bermain pintar. Begitu ada kesempatan serang, kita masuk dari tengah, karena back dengan center back build up itu kemudian wingernya backnya sudah ke kiri dan ke kanan, sudah bisa terlalu jauh masuk ke kiri dan ke kanan, itu gampang banget itu kalau mau diserang. Apalagi kalau kita pede dengan pemain-pemain yang punya kemampuan dribbling oke dan kemampuan crossing yang oke. Kalau andalan gue sih Iling Junior sama Cambiaso, tapi jangan sampai kayak kemarin kayak Napoli gitu ya, kehabisan napas untuk ke belakang. Kalau menurut gue Bro Bio, jadi ini kesempatannya Allegri, makanannya Allegri sebenarnya Tudor.
kemarin kan karena kaget aja di pas waktu dia megang Verona itu di menit 11, menit 14 kejebolan sama pemain Verona yang Simone, kemudian baru bisa ngebalas di menit 81 waktu di season 2001-2022 Ya. sama golnya McKennie ya kan. Telat panas gitu. Jadi kalau menurut gua tahan dulu dikit ya kan, jangan sampai kebobolan kayak kemarin yang polanya di Verona. Nah, kita main cepet gitu aja. Ball possession nggak perlu banyak-banyak, yang penting serangannya efektif. Bro Bio. Nah, gitu. Ini, yang gue tanyain adalah, ini masih termasuk label Grande Partita atau bukan? Gua ngelihatnya tetap Grande Partita. Grande Partita karena sejarahnya dan juga lawannya punya nama baik juga ya di Italia ya. Oh iya, seperti teman-teman Juventini tahu di era 90-an kan? Atau 80-an menuju 90-an itu Lazio, Parma, kemudian Fiorentina, Inter, Milan, Juve. Ya, you know it lah, ya kan Bro Bio, kita semua tahu. Dan itu masih ada di Lazio. Walaupun memang posisinya sekarang dia di 9 gitu. Tapi gue ngelihatnya karena Lazio-nya itu ada internal di dalamnya gitu. Karena Sarri mungkin pas dengan siapa gitu ya kan. Karena lucu seorang Sarri itu mengundurkan diri. Kalau menurut gue Bro Bio. Gue sih juga setuju sama lo ya Mas, sama soal Grande Partita ini memang masih label Grande Partita gitu loh, karena memang Lazio pun juga pernah punya sejarah Scudetto-nya sama Juventus gitu loh, yang waktu itu dia Scudetto-nya sampai akhir Giornata ya, waktu itu kita di Perugia Juve kalah, kalah. Perugia. dia Scudetto 1 kali waktu itu di Olimpico. Ini kan berarti kan memang ada sejarahnya dari ceritanya bahwa ini masih punya suatu kompetisi yang tersaji di laga nanti gitu loh. Oke, ini kita lanjut ke beberapa pemain inti dari tuan rumah Lazio dan juga dari Juventus, yang mana top skornya dari Lazio ini ada si Ciro Immobile, ada Luis Alberto, Mattia Zaccagni, dan juga Castellanos. Dan juga dari Juventus ada Dusan Vlahovic yang besok nggak main karena kartu merah kebodohan kemarin itu. Terus Federico Chiesa, dan Rabiot, dan juga Karius Milik. Nah, dari 2 nama yang gue sebut ini untuk dari Juventus, ini tidak ada yang bisa main gitu loh, Karius Milik dan juga si Dusan Vlahovic. Dan juga kalau di Lazio ini semuanya mungkin bisa main ya, dari semua pemain yang gue sebutin. Dan juga dari top assist kembali lagi ada Luis Alberto, ada Castellanos, ada Felipe Anderson. Ini tipe pemain yang tipe pemainnya ngandelin fisik sama speed gitu loh. Dan juga dari Juventus ada Weston McKennie, ada Philip Kostil, dan juga Adrian Rabiot, dan juga Dusan Vlahovic. Ini beberapa match ke belakang memang McKennie menjadi satu pemain yang jadi pembeda gitu di antara pemain yang lain gitu loh. Dan menurut lo nih, Mas Suryo, bagaimana Juventus, apakah Weston McKennie ini masih menjadi andalan di lini tengah, ataupun tandemnya dengan Rabiot ini memang jadi suatu kunci bahwa besok kita bisa melakukan pertandingan melawan tandem dari Luis Alberto bersama Zaccagni? Oh jelas lah, kita sebagai seorang Juventini nggak akan pernah mengakui Alberto Zaccagni dan tadi siapa? Mattia Zaccagni. Ya, Mattia Zaccagni dan Luis Alberto itu lebih tinggi kelasnya daripada Rabiot dan McKennie. McKennie kan habis menang itu piala di US Timnas. Yeah. Weah juga menang, itu kan moralnya juga bagus buat naikin match lawan Lazio ini. Kalau misalnya nanti di posisi kanan kita pasang Weah dulu atau Allegri pasang Weah dulu, kemudian McKennie, kalau nanti di babak kedua bisa kita explore lagi masuk ke Ambiaso, wah itu enak banget kalau bisa itu. Bisa Zaccagni sama itu udah Alberto udah nggak ada tandingan sama Rabiot. Udah Rabiot tuh jembatan yang kokoh ya kan, dengan stylenya dia, passingnya dia, kemudian dribblingnya dia, asal dia nggak ngeyel aja tiba-tiba ke belakang gitu. Terlalu jauh ke belakang itu berbahaya, kita nggak bisa lagi nanti ada bridge-nya lagi buat jembatan. McKennie dengan umpan middle shot yang diagonal, kemudian lambung sedikit, yang ciri khasnya dia itu bisa banget ngancurin backnya Lazio yang 3 itu, karena sulit dengan 3 back itu akan mengcover umpan-umpan diagonal mid atau umpan-umpan pendek yang diagonal asal nyamping ya. Kalau posisinya lurus straight gitu ya, itu gampang diantisipasi sama 3 back. Tapi kalau nyamping itu wah itu susah banget. Dan kemarin McKennie kan luar biasa punya skill yang kayak gitu. Entah dia belajar dari mana, tapi itu bisa dimanfaatkan, bisa jadi celah buat nyerang si Lazio ini, si Burung. Dan tentunya sebagian tifosi Romanisti juga akan mendukung kita sebagai seorang Juventini ya kan. Gitu Bro Bio. Iya, bisa. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa Ciro Immobile,
Luis Alberto, Philip Anderson ini pakemnya Lazio banget ya. Cuma di Juventus kan pilarnya Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ini nggak bisa main gitu loh. Tersisa hanya pemain yang top tuh ada Federico Chiesa aja. Nah, menurut Bro Genta nih, apakah pertandingan ini akan menjadikan pembuktian si Federico Chiesa bahwa dia masih punya power, masih punya grinta, masih punya keinginan menang, bahwa dan juga ini membuktikan bahwa dia masih ada, dia masih perform, dia masih pemain penting untuk Juventus. Ya, kalau Federico Chiesa secara grinta, secara keinginan menang, secara effort, secara apapun itu masih sangat kita bisa lihat ya, dia sangat masih punya, masih pengen untuk terus bersama Juve gitu kalau tarik garis ke depannya, tapi memang faktanya kan memang belum maksimal gitu ya, belum hasilnya belum kelihatan saat ini, entah mungkin faktor taktik, faktor Allegri atau faktor apapun gitu, tapi kalau secara mental kita bisa jamin kalau Chiesa akan 100% bermain untuk Juve dengan segala kemampuannya gitu. Dia akan mengusahakan sebaik mungkin lah gitu. Kadang-kadang malah dia suka kesel sendiri atau gimana gitu kan, salah pasnya itu lebih ke karena memang dia sebenarnya tuh udah terlampau berlebih pengen buktiin sih gitu kalau gue. Dan yang mungkin harus was-waskan adalah kan Chiesa dulu ACL di Olimpico gitu kan. Iya. Lawannya Roma. Bener ya. Iya, Roma. Jadi ya mungkin lawan Olimpico tidak terlalu bersahabat lah dengan Chiesa gitu. Walaupun kemarin waktu sama timnas Itali dia golin 2 tuh kan di Olimpico Roma. Jadi mungkin sekarang udah lebih bersahabat dengan Olimpico Roma. Nah, kalau yang tadi disebut Chiesa sebagai protagonista yang paling senior lah tanda kutip, emang iya gitu. Jadi tapi kita tetap harus berharap di lini tengah dulu sih sebenarnya. Lini tengahnya kita bisa kuasain gitu kan, dan lini belakang Lazio yang musim lalu jadi andalan banget tuh Romagnoli dan kawan-kawan itu. Tapi musim ini nggak lagi nih gitu. Jadi apalagi dapat pelatih Tudor yang sebenarnya ke lini pertahanan nggak terlalu concern gitu kan. Nah, jadi ini mungkin bisa dimanfaatkan lah oleh lini tengah Juve, event itu Kean pun gitu ya. Asal lini depan Juve itu, asal lini tengahnya bagus gitu aja sih. Ya, gue sih juga berharap Chiesa nih kembali lagi, karena kemarin lihat beberapa match ke belakang dia agak frustasi dan juga sering ditarik di menit 50-an, 60-an ya. Itu sering ditarik dan kelihatan banget waktu ditarik tuh dia kayak agak nggak happy gitu. Mungkin nggak happy bukan karena ditariknya, mungkin karena dia nggak puas sama performanya, ataupun juga dari teammates-nya yang kurang mengerti sama dia, dan juga mungkin juga cara bermain Juventus yang mungkin agak defensif, atau mungkin juga keputusan dia masih kurang nyaman juga main di role-nya sekarang gitu, jadi second striker yang agak dalam, beda sama di Italia yang main di 4-3-3 yang dia menjadi winger sejati gitu loh. Gue sih pengennya dia bakal balik lagi mungkin besok, karena nggak ada Dusan Vlahovic lagi dan juga nggak ada Arkadiusz Milik dan hanya Moise Kean. Mungkin ini menjadi titik balik bahwa Chiesa bisa menampilkan dan juga bisa mencetak gol. Gue kangen sih sama Chiesa, gol-golnya, selebrasinya gue tuh kangen banget. Iya. Dan juga kita lihat dari formasi yang akan dimainkan gitu, si Tudor bilang dia akan mencoba formasi 4 back gitu. Nah, kita belum tahu apakah ini benar ataupun hanya taktik strategi aja. Biasanya sih dia katanya masih mengikuti polanya Marcio Sarri, dia masih baru, jadi dia masih ikutkan formasi dari Marcio Sarri 4-3-3, dan juga rencananya sih bakal dipakai melawan Juventus. Tapi kita belum tahu dia akan switch ke 3-4-2-1 atau tetap pakai 4-3-3. Dan juga dari Juventus tetap masih 3-5-2. Dan menurut gue sih Juventus besok karena nggak saya kan cuma Moise Kean, gue sih kayaknya ada sedikit perubahan di tengah atau di dengan Juventus. Menurut lo gimana nih, Genta? Apakah ada pergantian formasi ataupun line up-nya berubah atau komposisi permainannya berubah sama Allegri karena strikernya ini agak terbatas gitu? Tetap pakai 3-5-2 atau ada formasi lain menurut lo? Kalau menurut gue tetap 3-5-2 karena nggak ada muka-muka Allegri akan berganti formasi ya kelihatannya ya. Tapi memang mungkin kayak Miretti itu beberapa kali ditaruh jadi second striker gitu kan. Kemarin di Italia U21 juga Miretti mainnya agak sedikit dekat ke penyerang gitu. Nah, ini mungkin bisa dicoba juga nanti Miretti jadi second striker gitu kan. Mungkin gantiin Chiesa atau mungkin ya di second striker lah ya. Dia bisa untuk jadi 3 di tengahnya kalau masih bisa. Ya kalau Locatelli udah pasti Regista gitu kan. Mau nggak mau McKennie, Rabiot, terus nanti mungkin kita nggak tahu lah kalau di tengahnya siapa lagi yang available. Sini kan nggak bisa tuh kan, Alcaraz nggak bisa tuh ya. Kalau gue ngerti sih ada kemungkinan di Miretti ya, atau mungkin nanti kan si Iling Junior bisa jadi Mezzala juga tuh, kadang-kadang Mezzala kiri gitu kan. Jadi kayaknya untuk menambal lini depan aja kalau gue baca nih, menambal lini depan karena nggak ada Milik dan juga Vlahovic, kayaknya mungkin selain Yildiz
si Miretti bisa agak ditaruh di second striker sih, gitu, buat backup. Feeling gue gitu. 3 back belakang masih sama, nggak berubah. Nah, ya back belakang Danilo kelihatannya sehat-sehat aja, Bremer juga sehat-sehat aja. Kanan Gatti sih kayaknya. 3 itu, nggak akan Alexandro sih. Kiper masih Tek ya, berarti ya? Masih Tek. Nah, ini kalau sayap nih, Cambiaso mungkin si Kostic akan dimainin, feeling gua Kostic, terus kanannya Cambiaso. Gitu. Dua di depan, Cesa sama Ken, apakah cocok? Sama Ken, karena kalau Ken itu kan, gak tau, gue ngeliatnya tadi di Twitter tadi kan bilang Ken bakal inti ya. Iya kan, dan gue juga, gue juga nggak ngelihat opsi lain selain dia yang inti sih gitu. Kalau kecuali dia mau masang Chiesa sama Miretti gitu, sekalian aja kayak dulu pernah tuh, gue inget banget waktu lawan Chelsea, masang Bernardeschi sama Chiesa tuh di depan. Zaman waktu itu tuh abis juara Euro tuh Allegri tahun pertama tuh kan. Setelah edisi season kedua Allegri lah tuh. Ya itu kan tuh karena Juve kehabisan striker juga waktu itu kan. Nah, bisa juga kalau Allegri mau coba-coba kayak gitu lagi gitu, Chiesa sama Yildiz gitu depan, atau Chiesa sama Miretti, bisa aja sih. Gue sih berharap memang Yildiz sama Chiesa bisa main bareng ya. Entah gimana Allegri mau ganti formasi jadi apa, mau jadi 3-4-2-1 ataupun 4-3-2-1 atau 4-4-2. Gue sih pengennya sih lihat Yildiz sama Chiesa ya. Memang Ivan agak mirip cara mainnya, tapi bisa memberikan Yildiz mentor gitu loh. Dia juga bisa mematahkan si Kenan Yildiz ini untuk berpamit ke depan, karena kan memang kita butuh seorang pemain lagi di depan, karena si Ardius Mil cedera, si Vlahovic juga kabarnya kan 2 match ke depan bakal nggak main gitu loh. Atalanta juga nggak main, mungkin nanti main bakal di Copa dia lawan Lazio. Gue sih pengennya ya ada penyegar lah di depan, mungkin ini bisa jadi suatu pencerahan deadlock kita di beberapa match ke depan. Nah, ini menurut Mas Suryo gimana nih? Apakah setuju sama Bergenta soal formasi ini, ataukah ada perubahan-perubahan yang lain? Ya, kita berandai-andai seandainya kita jadi Allegri ya. Kalau Moise Kean itu bisa standby jadi false nine kalau menurut gue. Artinya bukan. Dia tim rusuh aja gitu. Tapi goal getternya bukan dia kalau menurut gue. Udah, artinya lu merusak konsentrasi si back-backnya Lazio aja, entah Romagnoli atau yang lain gitu kan. Nah, itu akan bergerak terus sampai dengan babak pertama habis, kemudian masuk Yildiz. Nah, baru tuh di situ. Kalau Yildiz, Chiesa itu bisa jadi satu di babak kedua, meledak udah, menyala kalau kata orang sekarang. Mau kebakaran, mau nyala ya kan. Menyala gitu. Menyala bangku ya kan, kebakaran, memadam kebakaran, telepon dulu ya kan, enggak bercanda. Nah, sebelah kiri itu nanti bisa kita, seandainya, saya jadi Allegri, Kostic itu nggak akan gue pakai, nggak akan. Karena memang beberapa match Kosticnya agak flop memang. Enggak, gue nggak akan setuju pakai Kostic kalau gue jadi Allegri. Gue pasang Ealing Junior dari awal. Ealing Junior, Locatelli, Rabiot, McKennie, kemudian kanannya itu nanti pertama kali gue akan coba WA dulu. Karena segala ya. Ya, betul. Ya kan, itu sangat sayang kalau nggak dimanfaatin semangatnya. Kalau misalnya mentok baru berubah menjadi Cambiaso. Tapi gue akan ngecun sama Ealing Junior di sebelah kiri. Mau jadi Mezzala kiri, atau kemudian dia mau jadi coming from behind ya. Itu gue sih seneng sama pemain ini ya dari musim lalu. Nggak tahu kenapa. Kemarin waktu lawan Genoa, kalau tifosi suara Juventus ini nonton, itu agak berubah setelah Ealing masuk. Ya. Banyak ininya, banyak patternnya, jadi agak-agak kaget gitu. Menyala bangku sekali lagi kalau Ealing Junior masuk. Nah, kemudian kalau untuk backnya, gue setuju sama Brogenta, Gatti, Bremer sama Danilo. Tapi opsi Rugani juga nggak masalah sih untuk backnya, mengingat kita masih punya Rugani yang back dengan etos kerja yang sangat tinggi dan sangat baik. Ya. Lagi pula Rugani sering dimainin lawan Lazio tuh. Nah, ya kan. Record history. Ya, record historinya tuh dia tackle-nya tuh bersih sih sebenarnya dari dulu ya. Cuman emang untuk duel-duel aja mungkin agak keteteran. Sama timing defensive line-nya untuk set offside, kemudian how to cover gitu mungkin masih agak kurang. Tapi tackle-nya tuh bersih, untuk clearance-nya juga menurut gue bersih kalau menurut gue ya. Kalau kiper gue nggak akan masang Szczęsny. Gue akan nyimpen tenaga Szczęsny untuk Copa. Karena Copa biasanya Perin ya yang main.
Ya, Iya. kalau gua jadi Allegri karena ini kesempatan Juve untuk di Copa, Ya, gua buat akan masang angkat tag trofi di ya. Copa. Ya, karena sistem kompetisi itu beda kan sama sistem turnamen. Eh, itu sorry, sistem liga beda sama sistem turnamen. Gimana kesempatan itu harusnya diberikan kepada Perin gitu, karena sebenarnya dari segi kualitas mungkin beda tipis ya. Tapi Ya. Juve perlu menyimpan Szczęsny untuk Copa, karena di situ kalau kita bisa juara Copa, mental anak-anak ini bisa naik gitu. Ada sesuatu gelar yang sudah kurang lebih 2 tahun Mr. Allegri belum bisa memberikan apa-apa untuk Juventus. Kalau Copa ini jadi, insya Allah bisa langsung naik lagi gitu. Bisa Kalau tsunami trofi lagi Mas ya. wah, betul sekali, Bro Genta. Mengingat daripada ini bulan puasa, kita aminkan secara berjamaah gitu kan. Tsunami trofi. Nah, di situ kan sayang Tsunami gitu Trophy. kalau Perin itu bisa ya kan. Nah, sesi itu nanti buat Copa gitu. Karena nanti di situ muncul Vlahovic, kemudian muncul Milik di Copa. Nah, itu bisa tuh kita ngegas ya kan. Ini si Kean ini aja false nine kayak Firmino di Liverpool. Ya yang main nanti Ya, ya, akan ya, kiri benar. akan kiri kanan tengah, kemudian kalau misalnya low block bisa berubah jadi high defensive line, kemudian serang lagi lewat umpan-umpan McKennie. Kalau perlu Locatelli kita suruh push maju ke depan, keluarin long shot lo, tapi Rabiot jangan. Rabiot jangan Ya, terlalu ya. jauh ke belakang. Jangan. Itu cukup sektornya si Rugani, apa Belemer, Locatelli. Gatti dan ya Locatelli aja. Gatti juga jangan terlalu maju ke depan sih. Agak bahaya kalau gue ngelihatnya polanya Gatti itu dimasukin ke apa Lazio yang nanti kalau kemarin Genoa ya. Iya, lawan Genoa dia sampai depan Ya boxnya itu si Genoa itu terus. terlalu berbahaya kalau menurut gua karena polanya Lazio ini kalau memang benar-benar empat iya 4-3-3 kemudian di babak kedua diubah sama si Tudor jadi 3-4-3. Wah, itu stamina-nya itu ke explore banget. Ini bahaya, jangan sampai terlalu maju banget ngepus terus di depan gitu. Gatti bahaya. Gue nggak tahu kenapa Rugani mulu. Ini mungkin akan mencetak gol nanti di Rugani ini ya kan. Bisa. Kita doakan saja. Doakan saja ku pada. Biasanya Ramadan gini dijabah doa-doanya. Amin. By the way, ini mainnya tuh Sabtu dini hari kan ya? Minggu dini hari. Minggu dini hari. Oke. Nah, itu di selang-selang kita habis taraweh, mungkin ada yang 21 rakaat, ada yang 11 rakaat gitu. Semoga minggu depan tuh. Minggu depan UCL nggak sih? Enggak ya? Belum ya? Belum. Oke, jadi gitu, Bro Bio. Gitu. Ada tambahan lagi? Gue rasa cukup. Itu udah banyak banget gue menyangkut sidang Jumat yang berbahagia, kemudian bulan puasa, taraweh 11 dan 21 ya kan. Menurut lo skor akhir berapa, Mas? Ke siapa dulu nih? Untuk prediksi skor. Oke. Mengingat ini di kandang Lazio, gue 3-1. 3-1, identik. Ya, pencetak golnya bisa diharapkan dari Yildiz, Locatelli, dan McKennie. Wah, Yildiz, McKennie, Locatelli. Strikernya nggak ada. Yang gue bilang tadi false nine. Oh iya. Ya, hanya untuk mau rusak konsentrasi lawan aja itu. Ya kan? Kalau dia bisa belajar menahan bola, kemudian tidak terburu-buru seperti kemarin lawan Genoa, itu gol itu kemarin lawan Genoa. Sayang aja, udah kebelet menyala bangku malah jadi kena tiang. Gitu, Bro Bio. Oh, 3-1. Optimis sekali ya berarti kita bisa menang dulu. Iya, insya Allah. Amin. Menurut Bro Genta berapa skor untuk pertandingan besok lawan Lazio? Ya, kita punya peluang menang 1-0 atau 2-0. Gue sih menganggap walaupun Tudor ini jago nyerangan, cuman kalau kita back-nya nggak mainin Alexandro sih gue yakin kita aman ya. Kita bisa menghadang Lazio lah gitu. Karena gue masih percaya dengan pertahanan kita kalau buat lawannya Lazio gitu. Jadi ya gue masih yakin lah kita bisa nggak kebobolan sih, gue masih yakin gitu. Jadi bisa 1-0. Nah, masalah nyerangnya juga gue nggak yakin banget nih gitu, beda sama Brosur. Kalau gue mungkin kalaupun menang kita 1 gol sih, mungkin bisa 1-0 lah. Tapi kalau mungkin bisa 2-0 kalau misalnya di akhir-akhir Lazio nyerang terus, kita bisa nahan terus serangan balik 2-0. Cuman 1-0 sih bisa, kemungkinan besar feeling gue. Ya, gue sih berharap kita menang ya, tapi di sektor Genoa pun kita juga apresiasi, tapi memang di sektor lini depan kita memang kurang banget beberapa match ke belakang. Gue sih berharap bahwa lawan Lazio bisa
menang meyakinkan, at least minimal 2-0 lah untuk Juventus, untuk menaikkan moral kita di bulan April nanti. Bulan April juga match-nya lumayan, ada Roma, ada Bolonya, dan juga bahwa ini bisa menjadi satu titik balik bahwa Juventus bisa menaikkan lagi hasil-hasil yang kurang bagus, hasil minor di beberapa bulan ini. Dan juga gue sih berharap kita bisa menang di Olimpico. Ini kalau menang di Olimpico sih bisa head apalagi Juventusnya. Gak perlu retiro kayak kemarin. Retiro juga kita tetap hasilnya imbang lawan Genoa 0-0. Juga banyak pemain frustasi di match kemarin. Oke, akhir kata buat teman-teman semua fans dari Suara Juventini yang mau support channel kita bisa langsung like, subscribe, dan juga share ke teman-temannya, ke saudaranya, atau ke keluarganya. Dan juga yang ingin tampil di channel ini, di yang ingin unek-unek yang disampaikan, ataupun ingin bicara apapun, mau tentang masalah Juventus, prestasi Juventus, atau pemain kesukaan, atau memori-memori yang bagus tentang Juventus, atau memori kelam juga bisa di sini. Bisa langsung klik aja ya, join, subscribe-nya, ada paket Del Piero, ada paket Buffon yang bisa langsung kamu klik di situ. Akhir kata, terima kasih buat teman-teman atau bapak-bapak yang ganteng yang keren ini, dari Mas Genta, Mas Suryo. Ini angkatannya jauh dari gue, tapi mukanya hampir sama kayak gue ini. Iyalah. Itulah gunanya filter ya. Lautaro. Lautaro. Astagfirullah. Oke. Terima kasih Mas Suryo, Mas Genta buat waktunya malam hari. Semoga puasanya tetap lancar, sehat-sehat terus sampai Amin. Akhir kata, Fino alla fine. Forza Juve.